Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Zuljanati dengan NPM 230510601010. Baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu PowerPoint dari tugas statistika dan analisa data, yaitu uji Wilczekson dalam bidang pertanian. Apa itu uji Wilczekson? Uji Wilczekson adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel yang berhubungan atau sampel berpasangan. Uji ini sering digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas yang diperlukan untuk uji parametrik seperti uji T pasangan. Dalam bidang pertanian, uji Wilczekson dapat digunakan dalam berbagai konteks untuk menganalisis data yang tidak bersifat normal atau ketika data berskala ordinal. Tujuan uji Wilczekson dalam bidang pertanian. Uji Wilczekson dalam bidang pertanian digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau perlakuan yang diterapkan pada subjek yang sama, terutama ketika data tidak terdistribusi normal. Tujuannya untuk meliputi evaluasi efek perlakuan, seperti menguji pengaruh pupuk atau pengendalian hama terhadap hasil atau pertumbuhan tanaman, serta membandingkan perbedaan antara dua metode pertanian seperti irigasi konvensional dan irigasi tetes. Selanjutnya ada langkah-langkah uji Wilczekson. Langkah-langkah uji Wilczekson dimulai dengan mengumpulkan data berpasangan, yaitu dua kondisi yang diuji pada subjek yang sama seperti hasil sebelum dan sesudah perlakuan. Selanjutnya, hitung selisih antara pasangan data tersebut. Jika ada nilai yang bernilai 0, maka pasangan tersebut diabaikan. Lalu, urutkan nilai selisih tersebut berdasarkan nilai absolutnya dan beri peringkat, dengan peringkat terkecil diberikan pada selisih terkecil. Kemudian, tentukan tanda positif atau negatif dari masing-masing perbedaan dan catat pada setiap peringkat. Setelah mendapatkan peringkat dan tanda, hitung jumlah peringkat positif dan negatif. Statistik uji Wilczekson diperoleh dengan membandingkan jumlah peringkat positif dan negatif ini. Lalu dibandingkan dengan nilai kritis atau dihitung p-value untuk menentukan apakah perbedaan yang ada signifikan. Jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, misalnya 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kedua kondisi yang diuji. Asumsi uji Wilczekson mencakup beberapa hal penting. Pertama, data yang digunakan harus berupa pasangan berhubungan, yaitu data yang diukur pada dua kondisi yang sama seperti pengukuran sebelum dan setelah perlakuan pada subjek yang sama. Kedua, perbedaan antara pasangan data harus bersifat ordinal atau interval, yang berarti nilai selisih antara dua kondisi dapat diurutkan. Ketiga, meskipun uji Wilczekson tidak memerlukan asumsi normalitas, data harus memiliki distribusi yang tidak ekstrim atau outlier yang signifikan. Selanjutnya, setiap pasangan data harus independen satu sama lain, artinya pengukuran pada satu subjek tidak memengaruhi pengukuran pada subjek lainnya. Terakhir, uji ini mengabaikan pasangan dengan selisih 0 karena hanya pasangan yang memiliki perbedaan yang dihitung dalam analisis. Asumsi-asumsi ini penting untuk memastikan validitas hasil uji Wilczekson dalam menguji perbedaan antara dua kondisi atau perlakuan. Adapun contoh kasus dalam bidang pertanian, yaitu misalkan seorang petani ingin mengevaluasi dua metode, misalkan metode A dan metode B. Data pengukuran tinggi tanaman diambil sebelum dan setelah perlakuan untuk kedua metode. Uji Wilczekson dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan dalam pertumbuhan tanaman antara kedua metode penyiraman tersebut. Lalu ada kelebihan uji Wilczekson. Pertama, tidak memerlukan asumsi normalitas. Uji Wilczekson cocok digunakan ketika data tidak terdistribusi normal yang sering terjadi dalam data pertanian. Dua, dapat digunakan untuk data ordinal. Dalam banyak kasus, data pertanian seperti pengukuran tingkat kerusakan atau keberhasilan dapat berupa data ordinal yang tidak memenuhi asumsi untuk uji T pasangan. Yang ketiga, mudah digunakan. Uji ini sederhana dan tidak memerlukan perhitungan yang rumit, membuatnya mudah diterapkan dalam berbagai penelitian pertanian. Kekurangan uji Wilczekson. Pertama, hanya untuk data berpasangan. Uji Wilczekson hanya dapat digunakan untuk data yang berpasangan atau terkait, bukan untuk perbandingan independen antara dua grup yang berbeda. Dua, tidak mendeteksi efek kecil. Uji ini mungkin tidak cukup sensitif untuk mendeteksi perbedaan yang sangat kecil antara dua kelompok. Adapun kesimpulan dari uji Wilczekson ini adalah uji Wilczekson merupakan alat yang berguna dalam penelitian pertanian, khususnya untuk membandingkan dua kondisi yang berhubungan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, uji ini dapat membantu petani atau peneliti dalam menentukan apakah ada pengaruh signifikan dari perlakuan tertentu terhadap hasil pertanian atau kualitas tanaman.
Itu saja, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.